Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by besthostel.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Oke mulu. Sehat semuanya. Selamat siang Backpackers. Ya. Apa kabar? Semoga harinya selalu menyenangkan dan semangat puasanya. Kali ini di Bicara Seru kita menghadirkan seorang tamu yang udah gak asing bagi sobat Backpackers tentunya, karena sudah pernah diajak kolaborasi sebelumnya, ya kan? Ya, udah pernah diajak YouTuber. Kali ini tetap kembali lagi bersama host kondangnya. Ada saya Ibam. Ada saya Bima. Ada saya Tien. Oh, dia selalu ada karena dia ini owner. Dia yang punya. Ownernya selalu ada. Dia yang punya, coy. Yang punya soalnya. Nah, kali ini nih Ya. kita sedang bersama Mas Arbi Sumau. Benar nggak, Mas? Iya, halo semua. Jangan kaku banget dong, Mas. Iya. Kaku banget ya. Gak kaku sih, habis itu ngomong apa lagi? Arbi. Oke, jadi Mas Arbi Loh, ini. kenapa jadi kameramen yang grogi sama orang ganteng? Oke, jadi Mas Arbi ini salah satu Gimana tuh, skateboarder ya? Skateboard ya? Sebenarnya Apa bukan, namanya? sebenarnya bukan Mas Arbi ini pakai masker, soalnya jadi nggak ketahuan ya Arbi itu enggak. Oh. Jadi yang Arbi itu sebenarnya gue. Oh, siap. Saya yang Arbi, dia mah Ibam. Tuker gitu. Iya. Jadi gimana tuh, Bim? Lanjutin, Bim. Mas Arbi ini udah pernah diundang sama Best Hostel. Ini dulu waktu bikin kita datang ke salah satu hostelnya Mas Arbi ya. Iya. Namanya adalah Kapsul Inn ya. Kapsul Inn Inn Hostel yang berada di daerah Seminyak. Nakula, Nakula. tepatnya Nakula Bali. Oke, jadi emang ini khusus ya, kayak beda topik dikit ya, sama yang di YouTube kemarin. Oh, Kita iya. akan ngulik-ngulik sedikit, apa sih? Banyak lah ngulungnya, kalau dikit mah cuma 5 menit keluar. Ulik atau ulek? Apa? Mancing. Ngulek. Mancing mania. Mantap. Spontan. Nice. Nanti mulai sekarang saya kalau ngomong spontan pada jawab uhuy ya. Tes Oke. lagi. Spontan. Uhuy. Nice. Ini baru keren. Jangan salah loh. Oke. Mas Arbi ini punya yang pertama punya Kapsul Inn Hostel Di Ya, Bali. Pokoknya Kapsul hotel. Kapsul Hotel pertama Di Bali ya? di Bali. Tuh, denger men. Ini Oh, orang terkenal, oke. Bro. Iya, Orang terkenal, penting bro. ini. Ya. Iya, kalau dia main Nggak. skateboard jatuh keceklak masih terkenal, kalau saya jatuh keceklak capek gitu. Merasa aduh udah enggak bisa main nih gitu. Tapi benernya itu secara nggak langsung loh itu. Heeh. Nggak tahu sebenarnya, aku juga pertama kali pas searching udah ke sana udah cek barangnya dulu nih, cek kapsulnya dulu. Baru aku searching, ada nggak kapsul di Bali? Ternyata enggak ada Mas ya. Ternyata nggak ada, makanya Oh, untung-untungan iya. banget. Nah itu juga satu pertanyaan sih buat aku pas bikin itu, kenapa orang nggak kepikiran bikin itu di Kapsul. Bali? Oh, Gitu. Nah, itu kan udah kayak apa yang udah Mas lakuin ya gitu. Iya. Itu nanti kita bahas tuh. Kita sekarang bahas ini nih, Mas. Oh nggak bisa bahas sekarang nih? Nggak bisa lah. Ada runtutannya, coy. Ada runtutannya kalau Ada gitu. orangnya, coy. Kalau gitu kenapa saya buat skrip tadi malam? Capek-capek saya buat gitu kan. Kan jalan pintas nih langsung. Jangan. Jalan lurus. Nanti saya tilang nih. Saya polisi loh. Jadi gini, Mas. Iya. Kan tadi kan udah perkenalan ya, Mas Arbi ini seorang apa, Mas? Tadi. Apa dong? Skaters. Jangan nanya balik. Ntar saya jawab apa kalau saya nggak tahu. Ya hobinya skate. Dari dulu emang skate, terus sekarang larinya ke ya entrepreneur lah. bisa Entrepreneur dibilang. ya, nanti kan. Oke. Nah, sekarang saya nanya nih, Mas. Mas kan anaknya skate banget nih. Skate and destroy kalau kata orang US ya kan? Aduh sekarang nggak usah distro dah. Oh, nggak Orang usah lihat kelihatan aja udah. Iya. Nih, kenyataan ya orang main skateboard di depan FX, di depannya GBK kena tangkap Satpol PP. Jadi tidak ada lagi skate and destroy. Kira skate dan senang-senang saja. Skate Ya, and fun Skate and gitu. fun. Skate dan aman aja lah. Nah, kita kan karena Mas nih cikal bakal bisa seperti ini kan dari skate nih Mas ya, sebelum jadi entrepreneur nih ya. Saya mau tahu nih, bisa nggak ceritain sama saya dan Teman-teman nih. teman-teman yang nonton nih gitu Ya, kan. Saya kan dengerin. belum pernah nih. Jangan saya lah. Gue nggak tahu nih sebenarnya nih kan. Mas Arbi ini gimana dulunya ya kan? Ah, Gue nanya nih Mas, awal kenal skate lu tuh gimana Mas? Lu gimana bisa awal kenal skate nih? ini cerita dulu banget nih. Wah, Nggak apa-apa. Cerita dinosaurus pun lu baca juga nggak apa-apa. pada masa zaman Rasul Mani, Rasul Nabi gitu. Mana tahu kan mencerita dongeng ya kan? Seru ya di sini ya ngomongnya. Ya. Iya. Awal sama Iya Ibam dong. seru Mas. Iya.
Bener nih cerita nih. Bener lah. Udah ditungguin ternyata gak mau cerita. Gimana cerita? Masa mau tidur nih, malam. Kalau mau cabut cabut duluan. Oke, jadi panjang sih ceritanya. Tapi untung nih podcast kan ya, jadi bisa ngobrol panjang ya. Iya. Lamain juga gak apa-apa dah. Jamunya sekarang dah. Ya jadi aku kenal skateboard tuh 2002. Kenalan gini Mas, halo saya Iqbal skateboard gitu. Langsung kenalan gitu. Ini ya? Halo skateboard. Maunya kayak gitu. Cuman nggak bisa. Tapi nggak bisa. Gitu jadinya ya pokoknya awalnya tahu skateboard itu dari film Cheaper by the Dozen. Jadi tapi sebelumnya itu sebenarnya aku kan tinggal di Lombok. Jadi dulu tuh pengen main motocross. Karena temannya anaknya bokap, teman baiknya bokap tuh kelar motocross. Anaknya dia motocross. Kira penyewaan ya kan. Penyewaan kan. Dia main motocross kayak gitu. Terus malu-maluin aja dulu. Iya. Tugasnya kan mau Mas. Iya. Terus ya udah ikutin, maksudnya ya ketagihan kan main akhirnya. Tapi pas itu kerusuhan ceritanya di Lombok, akhirnya pindah ke sini bingung dong, maksudnya kayak nggak, motor mahal, masih kecil lagi pas itu kan, kayak minta nggak dikasih. Iya. Siapa lo? Ya. Ingat umur. Iya. Umur udah kayak gini. Iya. Masa masih umur segitu minta motor kan gila. Kayak Pada umur berapa sih? itu 5 tahun Mas ya? 5 tahun. Minta motor kan enggak enak. Ya jadi tapi awal naik motor tuh umur 6 tahun. Wah, gila juga lo. Kendaraan sendiri. Iya masih LX berapa ya? Masih paling kecil Itu pokoknya. Mas Aki Mas. Nggak LX, kayak Kawasaki LX itu kayaknya. Masih kecil, yang kecil Kawasaki kecil. Oh, yang iya. kecil. Kirain gede. Enggak, bukan yang gede. Ya, kan ada yang kecil sampai besar kayak LX 15 masih lupa. Kayak tahu nggak lo Ismail bin Mail naik sepeda itu kan kakinya cuma di pedal doang tuh. Oh iya kan. gantian. Takutnya gitu jadinya Mas Arfi. Tapi emang dulu kayaknya keren banget ya. Iya dulu. Keren banget gitu. Motocross tuh Kalau punya apa yang trail motor gitu, gitu iya. kan. Nah Mas, tadi kan kita kan ngomongin skateboard nih, kenapa Iya. jadi motor trail? Iya kan ceritanya kan panjang ini ya kan. Iya. Podcast. Iya, Jadi sorry. Kan pada zaman dahulu kala. Oh iya. iya. Kalau mau dipercepat langsung belok nih Iya. sekarang nih. Jangan aja. Oke. Jadi yaudah akhirnya pindah ke sini kan, bingung nih mau main apa. Sepeda udah cobain, nggak dapet suka, feel-nya nggak ada gitu. feel-nya. Skuter, sepatu roda udah dimainin semua, nggak ada dapat Feel-nya juga. Akhirnya sebelum game Tony Hawk keluar, aku lihat video apa namanya film namanya Cheaper by the Dozen. Jadi ada satu anak itu yang kemana-mana bawa papan skateboard. Kok kayak keren ya? Tapi pas saat itu aku cuma mikir ini buat main di rumah doang, buat ke dapur, balik lagi kamar. Kalau rumahnya gede nggak apa-apa aja. Kalau Tapi emang kontrakan, pas-pasan juga sih pas rumahnya. kalau kontrakan pakai skate ya. Takutnya bukan gitu Pak. Jadi pas lu main nih kan, mak lu lagi nyambel gitu kan, mak lu nyambel tabrak, cobek kena pala lo, lain cerita aja. Iya kan? Ya gitu. Jadi Hanya bisa di rumah orang kaya yang besar ya kalau misalnya Ya, skateboard di ingetin. rumah ya. Kalau rumah Minimal- lo kecil atau biasa-biasa aja nggak usah. Yang ada mak lo marah. nggak, tapi itu pas itu rumah juga kecil banget. Masih Satu nyewa kali juga. Rumahnya kecil banget cuma ke atas gitu. Itu mah apartemen. Oh, mana tahu ya kan? Pokoknya kayak yang nggak besar. Pokoknya ada cuman setengahin doang. Hmm. Cuman main tak gitu doang, muter-muter gitu doang. Kemarin bokap nggak Mas? Marahin banget lah, ngapain. Ajar, Pak. Tapi Kenapa jadi mukul saya? tapi awalnya dibeliin, tapi yang dari Gramedia gitu, yang masih plastik. Ya masih ya. Iya. Semua juga ngerasain gitu nggak sih? Saya juga Terus ngerasain. papan pertama tuh inget banget yang dari Gramedia tuh Harry Potter. Oh, gambar Harry Potter. Ya, pokoknya lame banget lah pokoknya kita dulu tuh. Pakai jubah sekalian. Papan Harry Potter nggak tahu kan, terus akhirnya Bisa terbang tuh maksud lu. Kemarin Leviosa terbang begitu kan? Iya, Tadi terbang ya. kan lucu. ya udah terus akhirnya dari situ coba ngulik kan lagi kayak ini bisa di film itu dia anaknya bisa lompat loh. Akhirnya penasaran, akhirnya main game terus mau beli game PS nih. Terus lihat ada Tony Hawk masih Pro Skate 3. 2 apa 3 Mas? Aku udah ketiga pas main itu. Ketiga aku beli aja iseng-iseng. Wah ternyata seru. Kayak bisa lompat. Kalau misalnya Bisa ngaji nggak Mas? nggak bisa dong, beda itu. Kira dakwah mungkin. Kirain bisa ngaji. Jauh ya. Kayak gitu. Jadinya udah pokoknya udah main game itu.
kan setiap kelar satu karakter bisa dapat videonya tuh. Oh. Di situ lu nonton videonya, video skate-nya satu karakter itu. Karena makin penasaran, baru deh itu bener-bener nyoba pengen bisa lompat. Tapi masih nggak tahu caranya gimana. Pertama kali itu nyoba umur berapa sih? Itu umur pokoknya skateboard tuh aku umur 11-12. 11-12. Iya, 11-12 tahun. Terus tapi yang benar-benar seriusnya di 12, umur 12. Nah, seperti itu udah kenal berapa tahun tuh Mas? Dari 2002 itu 10 tahun dong kenal gitu kan? lebih dari 10 tahun. Nah, ini kan kalau misalnya kita yang tahu nih ya, yang udah pernah main skateboard sebelumnya tuh tahu nih kalau misalnya trik paling basic dalam skateboard tuh kan ollie, iya kan? Lu umur berapa Mas landing ollie pertama kali? 2002 itu. 2002 umur 2002 itu aku 91 berapa ya? Berapa tuh? 12 Nggak tahu tahun lah, 12 kenapa tahun. nanya saya? Berarti umur 12 Kayaknya sudah bisa iya. landing ollie ya? Iya, 12 tahun ya. 12 Landing 11 tahun. Oli itu yang kayak gimana sih? Ollie itu yang basic naik pertama Mas cuman kayak lompat tak gitu. Cuman doang. itu lompat atau oli. biasa. Kirain Gitu. tuh. Iya. Skateboardnya dikasih oli gitu. Oh enggak. Beda. Lawak ya. Nggak tahu, coy. Lawak Dia ya. nggak tahu tuh ini. Ini double L kasih Iya. E. Oh, Ollie. Ollie. Jadi trik kalau lompat tuh skateboard namanya oli. Ollie. paling best berarti itu ya. Hah? Paling best. Basic. Paling basic. Basic. Ya, paling best sama lagi. Kalau bagian paling best sih best hostel. Ya. Bisa aja nih, mana nih bisa aja nih, biar naik gaji nih. Ya gitu. Terus apa lagi nih? Lagi. Setelah itu nih kan naik terus. Ya Mas, pokoknya itu naik. terus lah. Akhirnya belajar pindah rumah. Terus Bokap- bisa kickflip ke Bali pertama. kan? Ya. Selama berapa lama tuh? Bisa oli kickflip pertama bisa berapa kali? Ya pokoknya setelah dari itu aku ceritain dulu ya biar nyambung ya. Iya, iya. Jadi pindah rumah. Nah samping di rumahku ini ternyata ada anaknya satpam yang sudah dulu disponsorin di Bali sama kayak ada boleh ngomong brand? Iya. Ya Elemen, Billabong kayak gitu. Gila keren juga ya. Iya pas Sponsor itu. Elemen. Jadi itu skate dan di samping rumah tuh skatepark pertama di Bali namanya skatepark Mutiara di Imam Bonjol. Di perumahan itu dia. Terus akhirnya di situ dilihat kan aku sering main di depan rumah kan, akhirnya satpam tuh panggil, Dek main aja di sini, anak saya disponsorin bla bla bla. Sombong dia dong. Iya, Itu lumayan. Sombong ya. Pas umur berapa? Pas umur 12 kayak. 12? tahun, Oh, iya. 13 tahun. Wah. Nah, jadi udah tuh pindah langsung main terus tuh dekat rumah. Main sana terus baru tahu tuh diajarin ngeliat semua ngulik. Nah, itu udah berubah semua. Akhirnya main skateboard terus, belajar terus ikut kompetisi yang lain-lainnya. Sampai akhirnya tahun 2007 aku pindah ke Cina kayak gitu udah. Itu untuk kuliah Mas. Itu pertama untuk kuliah tapi akhirnya aku kerja skateboard total semua. Bisa berarti. Ngambil apa dulu? Jadi gini ceritanya dulu ya namanya masih muda kan kita nakal Ya. banget. Oh. Jadi bokap pindah suruh mending jangan lanjutin sekolah. Langsung aja ambil percepatan kayak apa ya kayak ambil D3. college lah apa gitu. Kemarin pertama ke Singapura karena mau di sekolah desain kan. Ternyata harus dapat ijazah dulu. Nah, akhirnya ada cabang kayak di Cina kalau nggak salah tuh. Akhirnya disuruh ke Cina, ada cabangnya di sana. Berarti bisa bahasa Mandarin loh. Nggak bisa. Awalnya di sana tuh nggak bisa sama sekali. Jadi gini bokap ini bener-bener ngerjain banget. Tahu. Oh, tahu. Jadi bokap ngerjain banget. Dia tahu aku nggak, kalau aku keluar nih aku senang banget sebenarnya keluar dari rumah. Jadi aku bisa main skate puas. Tapi nggak disuruh jangan bawa papan skate. Mana aku nanya, Belilah. dapat uang jajan nggak? Dapat. Terus disuruh ke Cina. Udah kamu ke Cina. Aku mikir kayak wah Cina kan pasti nggak pernah tuh ke Cina sama sekali pas itu. Tapi mikir kota besar paling kan kota besar. Di Wow Cina, lah. di mananya sih? Di Guangzhou dulu. Di Guangzhou. Tapi 2007 itu masih belum ada apa-apa lah. Nah, tapi itu bener-bener hidupku yang bener-bener kayak parah. Survive banget itu ya. Survive. Kalau kamu ke contoh lah ke Amerika itu masih mending lah bisa Iya, bahasa iya. Inggris semua. Iya. Di sana tuh kamu kayak planet lain. Gini Mas. Bahasa pakai bahasa kalbu semua tuh. Iya bener-bener kulturnya beda, orangnya keras. Iya benar. Dan kamu makan McD pun pakai bahasa sana dan semua pakai tulisan Cina. Gue ngerasain tuh bro. Ya kan? Waktu di Shenzhen. Oh di Shenzhen ya. Kan gue pernah di Hong Kong beberapa bulan. Terus kan mau extend visa ya. Pas gue naik kereta aja tuh udah beda banget. Orang tuh nelfon kayak marah-marah. Orangnya gimana Mas? Kap kalang kap. Thailand. Sorry. Pokoknya marah kayak, pokoknya
kok pakai nadanya tuh bener-bener Pakai parah nada deh. Terus iya. juga mereka tuh ngeludah di mana-mana ya. Iya benar-benar. Langsung buka. Enggak lah ke bawah. Tamu puasain sebelah udah. Untung saya puasa ya. Tidak puasa Gua bilang habis nih kayak, ya. apa kok beda banget Bu? Kayak pengen balik lagi ke Hongkong padahal baru Iya, sampai ke Cina tuh. ya. Di imigrasi tuh parah banget dah. Parah banget. Pokoknya lu ganti uang Cina, nggak boleh pakai uang Hongkong. Iya. Gue bilang biasa aja dong Mbak. Kan emang ini kan. Iya. Cina itu kan Gitu deh. main lain sama Hongkong kan dia nggak mau dibilang. Iya. Oh Iya. sorry. Saya emang saya. Beda. Tapi nggak beda jauh. Lanjut. Iya. Kayak gitu. Jadi pokoknya di sana survive lah. Dalam itu nggak boleh pulang tuh aku. Berapa lama tuh di sana? Itu 5 tahun aku di sana. Wow. Dan aku Kelar nggak mas? satu tahun itu tuh Studinya kelar nggak? masuk D3. Oh D3. Temen aku nggak lanjutin S1 karena aku bener-bener pas itu tuh kayak istilahnya aku disponsorin skate. Aku kayak udah kerja sana kan skate. Ya. Jadi dapat duit lah ya. dapat duit, maksudnya itu benar-benar kayak merubah banget misalnya yang dimana aku tuh nggak bisa ceritain masa aku pas di Cina itu di Indonesia karena semua sana akses sana tuh kan pakai VPN. Jadi pas aku di sana lagi istilahnya kompetisi, konten gitu ya. aku Konten. aku ketemu pro semua, aku nggak bisa share itu semua di sini waktu itu. Dulu kan masih zaman Friendster, MSN gitu kan. Apalagi Itu nggak bisa diakses tuh. nggak bisa aku di sana. Aku pakai VPN. Aku ke Facebook aja pakai VPN. Wah. Kayak gitu sana. Jadi tapi seru sih, maksudnya kayak aku pengalamanku sana banyak banget dari pertama kali punya sponsor, bener-bener sponsor di Cina, terus dan tahu jadi atlet itu seperti apa di sana. Jadi ya itu sih. Sponsor pertama tuh dari mana bro? Jadi sponsor pertama tuh aku dari Papan Skateboard. Dia sponsor tuh skate shop. Skate shop. Skate shop lokal ya. Skate shop lokal. Dan sekarang Berarti sekarang udah jadi ini ya fucking awesome mas ya. apa ya? Lagi nih ya. Sponsor ya. Amat nggak ngerti ya gue. Maksud gue sekarang kan dulu kan dari skate shop doang. Sekarang jadi brand gede gitu kayak fucking awesome itu belum ya? Belum, tapi kalau sekarang skate shopnya di sana udah salah satu terbesar sekarang. Dulu dia masih belum ada apa-apa. Sekarang jadi gede. Oh berarti dia dulu kayak masih merintis gitu ya? Masih merintis juga. Jadi tapi dia sudah mulai sponsor kasih papan, tapi belum dibayar pas itu aku. Oh belum gue ya. Cuman ya lumayan lah dapat papan satu Iya, mau. papan, Papan iya. juga mahal. Kayak gitu, papan semua lengkap lah dikasih. Baru nambah lagi sponsor. Yang dibayar itu awal-awal tuh dari sponsor sepatu. Sama Converse dulu. Pertama Converse itu Pakai yen. enggak pakai dolar gitu. Pakai dolar. Wow. Kita langsung Amazing. pokoknya tapi enggak sponsor yang pertama tuh sorry. Jadi papan skateboard, terus ke sepatu lokal sana, AM Skate namanya, terus baru ditawarin ke Converse gitu. Itu awalnya. Boleh cerita nggak mas tuh? Dari itu tuh kira-kira pendapatan pertama berapa nih dari atlet Berapa dolar skateboard kira-kira? dia kan? Yang kita Berapa? tahu nih kan orang-orang main skateboard ini kan main Iya, di benar. tempat umum, Iya sih. ngerusak, gak dapet duit ya kan? Nah ini nih Dapat kita uangnya ketemu. dari mana coba? Iya, Ini- kan? Ini bisa menjadi inspirasi. Ini kita ketemu nih sama Bagi orang para yang main skaters, skateboard bisa tetap kuliah sama dapat duit, dapat benar. fame lagi kan? Kayak kira-kira berapa sih duitnya dari atlet skateboard seperti itu? Jangan ngomong duitnya lah. Ya Iya. udah kira-kira berapa deh? Kira-kira berapa deh? Iya. Ntar antum jangan keluar kantor semua main skate jangan. Tapi aku pas itu kuliahnya aku udah stopin loh ya. Jadi aku full ke skateboard semua. Iya. Tapi berarti selesai D3. Selesai D3 aku langsung aku lanjutin maksudnya S1. Aku kayak langsung udahlah ke skateboard aja. Soalnya emang banyak banget disuruh kayak Udahlah lo ngapain lagi Berarti tetap S1 ya kan? mendahulukan edukasi ya. Iya. Weh. bukan mendahulukan sih, apa boleh buat pas itu. Jalannya kemana Kalau doang bagi gitu ya? Mas Arbi itu jangan sampai skateboard mengganggumu kuliah. Benar. Oh ya, thank you. Iya, Itu saya sih. tetap harus. Tetap harus kuliah yang pertama karena Iya, apa? dong. Apa boleh buat gitu. Edukasi nomor satu. Edukasi nomor satu man. Ingat jangan. Tapi balik lagi, apa boleh buat? Tapi balik lagi apa boleh buat. Kalau boleh ya udah. Iya. Jadi berapa tuh Mas kira-kira Mas? Kira-kira kasarannya nih berapa nih dapat duitnya nih? Nggak kalau nggak masa ngomong sih aku. Nggak dikit aja dikit. Kalau Tapi sebenarnya mencukupi lah ya. iya, sebenarnya kalau di skateboard itu mau walaupun pro sampai sekarang ya. Sampai sekarang mereka tuh semua uang mereka yang mereka dapat ini sebenarnya dari sepatu pro model.
Jadi kayak misalnya nih pro nih, mereka baru bisa dibilang pro tuh kalau udah punya sepatu sendiri. Saat mereka sudah punya model barang kayak papan-papan mereka sendiri. Oh berarti kayak gini Mas ya? Jadi contohnya kayak Caballero kan dia punya sepatu sendiri ya? Iya, itu dia dapat loyalty. Caballero. Terus kayak Stefan Janoski. Eric Coston juga punya kalau nggak salah. Elijah Berli juga pernah ya? Elijah ada. Elijah Berli. Iya. Jadi gini-gini saya ini main skate ya. Biarpun nggak bisa-bisa. Jadi kita mah cuma dengerin aja ya. Kita tahu sama sekali. Jangan. Yang ada di kaki lo sini nih, biru semua isinya. Oh, di sepatunya itu ya? Karena lecet pakai sepatu. Iya, sakit lah pokoknya skateboard. Kalau misalnya nggak bisa ya sakit. Kalau udah pro gini ya enak gitu. Nah jadi maksudnya aku bilang nah itu dia banyak orang salah tangkap ini pro nih atau pro. Sebenarnya naik ke pro itu susah banget. Pro itu saat kamu sudah dibayar dan sudah punya model sendiri barang. Jadi, nah itu dia kalau di skateboard sih itu sih pencapaian sampai tinggi saat kita udah dibayar. Dan bayarnya itu pun bukan bayaran amatir ya. Ada beda bayaran orang skater amatir sama yang udah profesional. Gitu. Nah saya kan denger tuh gue kan denger nih kalau misalnya di skateboard itu kan kayak ada yang amatir tuh dibayar per setiap landing trick. Bener nggak tuh Mas? Itu enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Itu kalau dapat landing trick lumayan sih, enak itu. Ya kan ada kayak gitu tuh denger kayak misalnya lu bisa landing trick ini gue kasih duit cepet nih gitu. Lu landing enggak cepet gitu. Landing trick paling itu bonus berarti ya? enggak Landing trick apa? Dengar kan teman-teman skateboard gue juga bilang semuanya kayak gitu kan gitu. Landing trick apa? Apa? Landing trick itu apa? Landing trick itu misalnya lo lagi main nih, terus disuruh lompatin tong sampah tapi harus kickflip. Nah, terus lu lompatin tong sampah, kickflip dapet, setelah landing nggak berdiri gitu, nggak jatuh. Oh ya trik-trik yang tetap jalan. Berhasil triknya. Triknya berhasil. Landing trick namanya. Nah, itu kan artinya udah keseharian lo banget berarti Mas ya? Iya. Tapi kan di video sebelumnya lo ngomong skateboard tuh hobi nih. Nah, bagi lo sekarang tuh hobi apa lifestyle nih sekarang? Oh kalau sekarang lifestyle. Lifestyle ya, berarti ralat teman-teman. Lifestyle sekarang, oke? Besok kita ralat lagi. Nanti kalau sudah jadi 5 tahun lagi ketemu, berarti sekarang udah jadi hidup. Lifestyle lagi. Berarti tapi skate itu bukan termasuk olahraga ya? Olahraga Langit. Olahraga. Ngomong kasar gimana? Sebenarnya sih tergantung orang sih ya. Olahraga kan apapun yang bikin keringetan ya kan. Bikinnya ya itu main catur juga keringetan Mas? Iya. Mikir juga ya kan? Iya kan? Keringetan. Tapi yang penting fisik kayak, badan. Enggak termasuk kayak cabang olahraga PON atau apa di masuk. Sekarang udah masuk. Masuk Olimpik. Skateboard baru masuk Olimpik sekarang. Oh, udah masuk Olimpik. Kemarin Asian Games udah masuk juga kan. Berarti kayak atlet skate, atlet itu udah diakui soalnya gitu. Oh, oke. Diakui udah. That's nice. That's nice. Iya. Jadi ada value-nya ya di sana. Iya. Justru sekarang skateboarding untuk di Asia sekarang udah bisa dibilang bisa menghidupi kok daripada zaman dulu. Kalau dulu belum bisa. Dulu kan cuma sekedar ikut-ikut doang kan. Betul. Kayak sebenarnya hobi kecil-kecilan gitu loh. Iya, berarti buat teman-teman yang masih nganggur yang punya duit, segala lah main skateboard. Mana tahu Anda jadi pro ya kan? Mana tahu kita nggak ada yang tahu nih, tapi kalau kaki lo patah kita nggak tahu. Jangan berarti. Tapi skate kayak gitu tuh ada itu ya cuma kayak sertifikat apa gitu? Ada TOEFL. Bahasa Inggris ya. Nah, iya, aneh-aneh. Pertanyaannya ada kita kan nggak tahu coy. Kan yang awam nggak tahu. Nggak ada sertifikat. Kalau gue dulu gila tuh pernah belajar surfing gitu. Ya kalau surfing kan ada tuh surfing certificate gitu. Kalau skate ada nggak sih? Skateboard ini Mas, ada. yang gue lihat ya, skateboard itu olahraga jalanan Mas. Ya, jadi enggak. Lu jatuh, kepala lo pecah nggak ada yang peduli gitu, lo sendiri, iya nggak? Iya sih. Tapi kan maksudnya ya sorry ya. Maksudnya kalau anak kecil mau belajar kan pasti kan ada coachnya ya. Iya, ada. Itu lebih ke achievement coachnya. Achievementnya. Oh, oke. Kan sepatu roda kan ada tuh kayak misalkan mereka harus pakai apa yang lengkap lah. Kalau misalnya orang mau niat pun biasanya yang niat itu biasanya juga beli knipet apa namanya terus ini ibarat niat aja gitu. Kalau yang modal nekat ya udah, kalau bocor ya bocor gitu. Waduh. Ya memang. Tapi pernah pengalaman yang paling kayak gitu apa itu? Sampai patah atau ankle. Kalau ankle biasanya gampang lah, biasa. Kalau ankle gue juga sering ankle main basket. Aku sering. Patah sih belum sampai, tapi retak sama tulang geser udah. Waduh. Gitu. Tulang geser yang paling sering. Di bagian mana tuh? Aku sini udah geser. Ini retak 2 kali. Sini. Terus yang ini lepas ke bawah pernah sama yang sini. Sorry gue tanya dulu Mas, lu reguler apa ini?
Aku reguler. Reguler ya? Iya. Oh, tahu skateboard berarti dia. Yeah. Mau tahu reguler sama goofy apa? Sama Goofy apa? Ayo, jelasin dulu. Goofy itu kalau kaki tumpuan lo kiri ya Mas ya? Ah, Kaki depan lo kiri kalau nggak salah Goofy ya? salah reguler. Oh reguler, sorry. Balik kita berarti. Cuman saya ngerti. Iya. Kalau temen-temen ngomong, coba lu naik dulu ya, enakan mana nih, kanan apa kiri? Iya. Oh, gue enakan kanan, berarti lu reguler. Kayak kidal apa enggak gitu ya? Ya, Itu stand-nya sih. stand-nya. Surfing juga kan ada. Surfing juga. Ada, kanan kiri. Mungkin pakai handstand itu, nggak bisa ya? Gini Oh, benar. freestyle kayak FF, bocah FF gitu. Tapi aku nggak tahu tuh. Gue pengen tanya, Bang, kenapa lo juga suka Main skate. main skate ya? Karena begini nih, kalau gue tuh di kampus terkenal, gue tuh orangnya Songong ya. beganjulan banget. Beganjulan. Banget, pang banget kan. Kayak ke kampus nih, ketemu dosen baju sobek, celana sobek, sepatu Kenapa tuh? sobek. Kenapa sobek? Ditanyain nggak Iya. kenapa? Tanyain, bilang kayak copet lo gitu. Emang begini Bu, ada sobek gitu kan. Ya emang kayak dari dulu tuh udah pengen Mas, kayak dari zaman-zaman SMA tuh gue pengen kayak aduh ngapain ya yang agak beda nih dari kebanyakan teman-teman. Karena gue emang SMA basket nih, cuman kayak setelah kayak udah lulus SMA tuh kayak lagi aduh udah gak ada kompetisinya, ngapain lagi main basket ya kan. Gue main happy doang kayak udahlah coba main skate. Nah itu awalnya coba tuh main pas Cuma coba doang. iya, coba doang. Atau Terus gara-gara beli papan satu dulu kan, beli papan satu yang bekasan berapa tuh? 4.500 lah beli itu bekasan, coba lengkap tapi ada truknya, wheels segala macam udah lengkap. Main. Truk tuh kayak gini ngomong Mas. Truk itu biasanya yang rodanya besar, terus naik ke bagian drivingnya agak tinggi gitu. Ini truk nih, bukan truk ya. Ini definisi truk Hino. Bukan truk skateboard. Itu lanjut. Truk Serius itu banget, Bang. truk itu Serius besinya banget. skateboard. Besinya skateboard itu Biasanya kan ada papan, Iya. di bawahnya Papan, besi, truk. ini ada roda-roda. Nah, itu iya. truk. Itu truk. Oh, oke. Iya, jadi itu tuh terus saya masih main sama teman-teman, senang-senang nih gitu. Tapi kebetulan pas lagi turnamen basket di kampus. Nah, pas turnamen cedera tuh Mas. Engkel pertama kali saya di sini. Terus kayak hampir 3 bulan saya nggak bisa jalan. Berhenti tuh main skate. Berhenti udah hampir 3 tahun berhenti. Lagi nih kan balik lagi kayak emang anaknya kan emang kayak gak bisa diem nih itu. Terus lagi denger kan kalau Sekarang aja pang itu kan ada diem ya? pang itu kan banyak orang mikir stigma kan pang itu kan skate. Iya. Pang itu kan zaman skate dulu and kan. destroy Iya. gitu kan. Iya. Lagu Related pang terus to orang skate masih main ya. skate kayak gitu. Nah tuh lagi sering banget teman-teman tuh kayak denger lagu pang terus udah ngomong, gue udah papan nih mau main nggak gitu ya, udah main. Main ya udah main lagi. Sampai terakhir main tuh akhir 2020 kemarin masih main karena papannya nggak kebawa ke Bali gitu. Cuman saya belum bisa apa-apa Mas gitu, jangan tanya banyak-banyak. Landing ollie saya aja masih gagal-gagalan, jangan tanya banyak-banyak dulu. Berarti lebih suka ininya lah ya. Apa namanya? Vibes sama teman-teman sih. Sama Jadi pas teman-teman lagi main ya. tuh enak kayak sama teman-teman lagi keringetan bareng terus kayak nyoba, ayo main SOS. Oh, SOS. game ya. Iya, jadi kayak Apa gua sih mau SOS? kayak gue main ollie Online. gitu. Game online bukan? Kagak kayak Kayak game apa? Game apa? Mas? Game of skate. Game of skate. Nah, tuh SOS Game of skate. Oh. Jadi game of skate itu misalnya satu nih, home pimpa dulu biasanya. Pimpa. Terus kayak Ya kan siapa duluan? Dia duluan nge-trick nih, misalnya triknya kickflip. kickflip dapet kickflip. Nah, dia harus ikutin Dia juga. ikutin, misalnya Iya, dia nggak dapat, dia dapat S sampai tulisannya skate. Iya. Gitu. Dia kalah. Oh, Kayak gitu. dia ada game-nya sendiri Ada ya, bukan gamenya, skate ya? namanya game of skate. Game of skate. Oh. Basket juga ada. Horse namanya. kalau Kayak basket. 3-on-3 Ya. gitu. Bukan. Ada horse namanya itu kalau basket. Nah, the biggest fear yang gue pernah sih ke skate park. Terus pakai apa ya? Apa sih dulu yang Motor. pakai bukan motor. Apa skuter ya? Otopet. Otopet. Iya, Otopet bukan. kayak. Tapi biasanya Mas ya, orang skateboard tuh benci semua orang pakai skuter. Bener Iya, banyak. Ah, Dulu bener. gue suka ngikutin teman-teman di Kemang. Dari Kan kemana? ada skatepark Kemang tuh. Iya. Ya. Yang di belakang ini Mas. Extreme Park itu ya? Yang di belakang yang sebelah ada sisa itu ya? Yang Ya pokoknya Kan tempat-tempat belakang tuh ada sisa tuh. yang Iya, kan? yang dulu lah gitu kan. Ada skatepark Kemang. iya bener. Tahu. The biggest fear that I face gitu. Pas mau ke bawah itu. Iya nggak ya? Oh, Apa sih, yang pas gue drop in pokoknya, gitu. Mau hotel itu drop, gimana Mas. tuh? Hotel Gimana drop, ya. how to face that gitu? Ya modal nekat. Enggak, awal-awalnya memang itu paling susah. Drop in itu paling susah. Jadi drop in ada yang bank, ini namanya banks yang misalnya
dropnya kayak lurus gini doang. Ada yang kayak quarter cekung gitu ya. Iya. Nah, Apalagi kan gue ngeliat tuh kayak di Canggu gitu. Iya. Udah ada itunya kan. Di PP kayak, ya? ada kolamnya. Ada kolamnya PP, kayak gitu. PP. Waduh itu gimana tuh? Gak ada Iya. kayaknya ya, gak pernah ada orang Bedak gila yang gitu mau kan. di PP itu mau langsung begini, gak ada kayaknya. Ada, udah banyak. Iya. Banyak sekarang. Kalau sekarang banyak, tapi kalau untuk pemula itu memang susah. Jangan mati, Susah. Mas, Seru sih. mati, pala Padahal pecah itu- itu, pala padahal- pecah. Apalagi Kelihatan kalau tinggi ya. malu orang Betawi ya. Gitu kan pasti kan dimarah-marahin gitu. Jangan gitu. Oh. Nah, kalau itu aku yang awal-awal pertama kali juga itu paling aku takutin. Jadi awal-awal aku belajar dari banks itu dulu, Oh. yang kayak gini. Tapi yang nggak terlalu Nggak curam cukup ya, ya, nggak terlalu cukup. nggak cukup gitu dulu. Baru naik quarter. Baru lama-lama ke quarter, tapi itu juga sebenarnya takut-takutan karena itu sebenarnya harus yakin aja sih. Iya, iya. Yakin sama ya badannya juga harus balance sih. Ya lah. Oh. Ya tapi ada caranya. Tapi lama-lama ntar bisa kok gitu. Tapi kayak Mulai. gitu ada minimal itu nggak sih mas? Levelnya, Kayak umurnya. ketinggiannya. Ada 10 M, Anjir. 10 meter. Ada Pak, kalau Jam nonton X Games itu kan langsung. begitu. Iya kalau S game coy. Iya. Kalau Itu standar namanya ski. Ya. Ski. Tapi yang sekat juga ada, Mas. Ski juga ada. Sekat juga ada. Sekat juga Tony Hawk ada. kan main itu dia. Oh. Kalau itu ada Itu serem banget sih. ada ukurannya memang Oke. gitu. Iya tuh. Nah, ini terakhir nih sebelum kita selesai ngomong skateboard nih, ngomong ke topik utama nih. Iya. Oh kirain udah selesai. Oh, coy. nih Mas. Ya. Lu lebih suka main flat ground atau ball? Flat ground atau Ball. ball? Flat ground, gue street ya flat ground. Iya, betul. Berarti dia orang street man, bukan orang ball seperti Yang mangkot tadi itu. Yang cekung. Iya. Jadi ball itu yang kayak main di kolam. di kolam. Iya, 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 iya. Flat ground Transisi itu- lah gitu. Iya. Flat ground lebih ke yang besi yang biasanya ada tangga gitu. Iya. Hmm. Nah, ini setelah kita ngomongin skateboard latar belakangnya Mas Arbi nih, sekarang kita nanya nih. Awal kenal dengan bisnis hostel dan entrepreneur ini gimana, Mas? Nah itu dia. Kalau itu sih Itu dia kenapa nih? Kita kan nggak tahu kenapa jadi itu dia. itu dia panjang juga ceritanya. Ya di Semeri, Iya. Semeri. Nah, jadi kan pindah dari China itu sampai 2012 nih di Cina. Terus pindah ke Bali. Nah, itu kan udah nggak ada. Berarti pulang, Mas, ya? Iya, pulang Bali itu udah nggak ada sponsor. Jadi panjang ceritanya udah nggak ada sponsor, pindah ke sini. Itu maksudnya mikir kan kayak ada omongan dari teman, dari orang tua juga kayak ke depannya mau gimana, kayak bla 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 gitulah. Akhirnya di situ juga aku mikir kan kayak misalnya kalau ya iya juga sih kalau skateboard terus juga udah pernah lah kayak seperti ini, udah pernah kayak gitu Selasa ya. udah achieve semua, Mas, ya kayak Udah dapat semua. udah dapat semua, pengalamannya. ngapain lagi gitu berarti? Ya belum sampai yang kayak pro yang di dunia sih, cuman udah pernah Rasain gitu. rasain kayak gitu udah pernah. Jadi Iya. itu aku mikir kayak waduh, apalagi pas zaman itu di Indonesia kan skateboard nggak bisa hidupin banget, sama sekali nggak bisa hidupin. Dan jadinya di situ aku mikir It's just sekedar hobi lah ya kalau di Betul. Indonesia ya. Berarti Terus- berarti jadi hobi gitu. ada juga yang memang jadi pekerjaan, tepan itu pekerjaan itu pun kok mau sehebat apapun akan susah karena di Amerika di luar negeri itu jauh lebih hebat, level mereka tuh udah terlalu Di apresiasinya beda, Mas, ya. ya. Di sini saya rasa juga kurang apresiasi untuk olahraga seperti itu ya kan. Iya, iya, masih awan juga kan. Dan di Amerika tuh masih mereka dibayar dan mereka ada side jobnya, kadang ada yang kerja di bar, masih profesional skateboard di luar negeri kayak gitu. Gitu. Jadi makanya intinya aku langsung kayak mikir ya benar juga karena aku udah lihat banyak. Jadi apa yang aku bisa lakuin nih? Di situ ada ketertarikan kayak bikin bisnis lah, ya kan. Ini bisnis pertama skate shop. Ya kan, aku pikir jualan skateboard aja. Jadi masih ngetahu lah dari skateboarders, dagang, aku nggak ada sama sekali punya keahlian di situ. Ya kan, jadi dan nggak pernah kerja sama orang sama sekali, dan aku benar-benar kerja cuma di skateboard dulu. Jadi jatuh bangun terus. Ada duit, aku pakai party, ya kan. Wah, ada duit. Asal anak muda coy. Anak muda. Iya. Terus telepon sponsor yang di China, kirimin papan dong. Gini-gini kita perlu nih, aku mau jual gini-gini. Kan gampang kalau di sana kan, Iya. dikirimin. Orang-orang sih susah kirim papan, tapi aku di sana ada koneksi jadi gampang. Oh. Kirimin set, jual dapat bikin Party itu party ya. Iya. Terus akhirnya Senin sampai Senin party man. terus akhirnya pas selesai itu mikir kan ya udah kan mesti aku bayar nih lagi kan ke mereka, ya udah kayak istilahnya minus terus lah. Dan sedangkan kontrakan itu kan kontrak toko kan naik tuh akhirnya udah 3 tahun naik. Baru aku langsung kayak nggak ada bisa nih tabungan, gitu. nggak ada saving. Wah nggak bisa ini terlalu tinggi harganya. Udah akhirnya
pas saat itu tuh aku tuh kayak gampang bosenan gitu loh sama satu hal karena cuma mikirnya pemain skateboard doang. Jadi udah jual aja lah nih semua lah, jual biar bisa nutupin. Iya, biar bisa istilah bayar supplier. Terus nggak ada utang lah istilah gitu kan. Ya udah akhirnya beres santai main skateboard lagi, mikir ya nggak ada job lagi dong ya kan, bingung kan. Kalau masih muda. Jadi pas itu baru mikir kayak oh ya bokap kan ada usaha villa kan. Mikir asik juga ya ke villa ya, maksudnya main-main dulu tuh pas itu kesana kan, main-main kesana lihat aja kan, kok asik ya kayak orang liburan kan. Nah di situ memang gak ada job, akhirnya nawarin diri ke bokap mau kerja di sini dah. Nah, ya udah tapi disuruh jadi dari bawahan dulu, dari cleaning service. Ya udah tapi asik-asik aja, aku kan suka gitu kan, maksudnya kayak nggak suka yang selalu langsung terlalu serius ya. Iya, terlalu kayak harus di kantor gini, nggak bisa aku gitu. Ya udah, servis, ajak ngobrol sama karyawan, aku suka banget gitu. Ya udah, dari situ 2 tahun itu, di situ baru aku belajar semua. Wah, ini kayak aku bisa nih, kayak bikin kayak ginian juga nih, boleh. Dari situ aku coba dulu jualin orang tua punya, maksudnya cuma punya villa kan satu. Akhirnya aku coba jualin ke Airbnb yang bla 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 semua. Kayak gitu. Kirain jualin villanya. Iya, jual aset keluarga. Keluarga dijual. Maksudnya Kan bisa usaha sendiri. Marketingin. Bukan jual ya, maksudnya marketingin ya. Marketingin ya. Ya kayak gitu dah. Terus akhirnya berhasil ya kan. Oh, udah ngerti. Baru saat itu baru coba ya udah mau bangun itu yang hostel skate park sama bar. Tapi itu masih ke ego juga, tetap ke ego. Aku nggak mikirin ke semuanya, lini semuanya. Yang penting ada aja gitu. Yang penting ada, dan juga maksudnya itu ada skate parknya, teman bisa ngumpul sini semua kayak gitu kan di Canggu. Kemarin sih pas gue ngobrol sama Christian, katanya it's one of the best hostel di Canggu. Saat itu emang booming banget sih. House of Canggu ya. Dan namanya aku tuh kuat pas itu, dan teman komunitas skateboard tuh hampir satu Bali datang semua. I believe that. Iya pas itu karena kan itu pertama kali yang modelnya seperti itu tuh. Jadi mereka hostel, skate park, sama bar. Satu paket ya. Main skateboard, mabak, tidur gitu. Iya gitu. Jadi kapan pulang ke rumah langsung balik ke sini. Iya, langsung. I think it's one of a kind ya. Iya. Di Canggu. Nggak ada lagi tuh benar. Selama gua ke itu belum ada Pretty Poison PP belum ada. PP sudah ada. PP sudah ada. Cuman bisa dibilang ya kita bedanya. Kalau PP lebih hardcore-nya, kita lebih chill-nya. Kayak gitu. Mantap tuh. Gitu. Jadi lebih ke semua orang usah main di sini ya gitu. Ya, jadi udah bikin itu udah jadi ya, udah jalan. Terus achievementnya yang bisa aku banggain juga di situ, maksudnya tahun pertama udah 3 pro dunia datang. Dan itu pro dunia yang nggak bukan main, ada di Tony Hawk, Pro Skater tuh mereka kayak ya ada kok bisa jelasin Greg Latska, Bu Johnson itu ada di sana. Iya, main di situ juga semua. Keren banget ya. Gitu. Terus itu tahun pertama. Tepuk tangan dulu deh. Tapi itu baru setengah cerita teman-teman. Itu baru setengah cerita. Pokoknya akhirnya tahun berikutnya kembali jatuh lagi karena semua tuh aku mau kontrol sendiri. Emang nggak bisa aku kontrol sendiri. Akhirnya jatuh, aku butuh marketing sendiri, aku semua ngurus sendiri pas itu. Jadi ya akhirnya manajemen ya berarti ya. Iya, terus juga ya banyak hal lah yang seperti itu, jadinya akhirnya jatuh, aku ubah itu semua lagi karena aku ada bisnis lain lagi sebelah samping itu. Jadi kayaknya dan aku kan nggak punya admin, nggak punya, pokoknya aku semua sendiri. Wah, keren. Semuanya jadi satu berarti merangkap sih. Ya dari CEO, marketing, cleaning service ya satu. Bersih ngepel jadi satu. Parkir juga. Sampai parkir juga. Makanya semua jadi satu, nggak konsisten nih. Bang, parkir bang gitu. Saya punya, woi. Pokoknya yang bagian kantoran tuh ya aku sendiri jalanin gitu. Cleaning service juga dong? Ya nggak sampai lah. Kan juga ada kantor ya kan? Iya kan? Kalau itu nggak itu. Ya pokoknya udah jalan, akhirnya nggak udah mau tahun kedua agak berat kan. Dan karena itu aku sewa juga.
Saya juga akhirnya udahlah. Tempatnya apa di Canggu ya? Iya, di Canggu mahal banget. Terus akhirnya udah. Di situ baru aku mikir ulang kayak, wah salah nih. Kamarnya cuma segitu, Berapa peks? Cuma 5 kamar. 5 kamar. Cuma 5 kamar. Satu kamar berapa peks? Maksudnya berapa? Cuma 2 orang. Maksudnya. Ya aku gak mikir ke sananya. Udah aku mikir karena nanti bisa adain acara. Ternyata banyak problem. Yang satu yang tinggal berisik. Pokoknya banyak lah problemnya yang aku pikiran ke sana. Tapi di situ jadi pelajaran lagi buat aku kayak nggak bisa kayak gini nih kalau bikin bangun sesuatu. Pelajaran baru ya maklum, maksudnya aku juga bisnis nggak pernah bisnis benar-benar dari awal sendiri, nggak belajar dari siapa. Jadi udah itu aku langsung. Tapi keren ya, ada message dari Bang Arwi ini. Apa tuh? Nggak takut mencoba. Iya. Karena kalau takut mencoba takut berhasil. Iya. Nggak takut mencoba, nggak takut gagal. Sebenarnya gila sih sebenarnya. Pokoknya nggak takut gagal. Kayak asal nekat. Emang udah dipuji bilang enggak sih sebenarnya gila. Pokoknya gila deh, pokoknya gua harus coba gitu. Belajar lo makanya. Belajar gila maksudnya. Belajarnya sih belajar gila ya? Kalau aku sih belajar di skateboard kembali. Jatuh bangun skateboard tuh sampai jadi trik itu tuh susah ya kan. Betul. Saya hargai betul sekali. Itu menjadi pedoman ya. Pedoman betul. Nah setelah gagal tuh gimana Mas? Aku jual, baru aku berpikir benar-benar mikir kayak apa yang harus bisa aku buat yang itu meditasi nggak, bertapa nggak? Banyak bertapa. Bertapa tuh banyak. Gini Mas. Aku sampai menyendiri 2 tahun untuk. Tapi nggak sampai gitu lah. Nggak sampai ngepet ya. Ya balik ke. Nggak mungkin kayak gitu coy. Nggak dong, nggak. Mau kaya ngepet. Ya udah, pokoknya dari situ udah aku jual, baru mikir apa yang bisa kayak misalnya nggak usah jauh-jauh lah, yang maksudnya yang bisa terus jalan. Sustain ya gitu. Dan ini maksudnya usaha yang maksudnya kayak aku kayak ada pikiran, aku yakin nih bisa nih di usaha wisata ini karena ini Bali gitu loh. Pariwisata, dan aku suka banget kayak istilahnya membuat satu hal kayak karya. Kayak skateboard kan sudah sendiri lah, tapi aku juga suka seni yang kayak aku bangun sesuatu nih, apa-apa aku suka. Jadi di situ aku mikir, coba dah aku bikin hostel. Tapi hostelnya apa ini? Aku lihat pertama aku searching banyak yang Bang Bed gitu kan. Kalau Bang Bed tapi di lokasi yang ada yang di Nakula itu kayaknya kurang. Aku mikir lagi apa yang nggak ada ya. Itu aku mikir terus aku sempat lihat kalau nggak salah kan kalau di Instagram atau di Facebook tuh biasanya ada advertising gitu kan, iklan gitu gitu. Nah itu keluar ada kapsul kayak gitu. Kayak di Facebook kalau nggak salah aku lihat. Kapsul apa tuh, sekal panas ya? Enggak, kapsul hotel. Kapsul. Nah itu selesai itu baru mikir, iya ya. Coba dah iseng-iseng aku cek di website gitu, lihat hotel kapsul. Ternyata nggak ada di Bali. Nggak di Bali. Terus sebelum itu aku belum cek dulu di Bali. Aku baru cek di websitenya itu berapaan sih itu kapsul. Harga berapaan gitu, cek. Ternyata masuk sama budget yang setelah aku jual properti yang di Canggu itu. Ya udah akhirnya. Dan bagusnya lagi Nakula itu kan bukan sewa kan tempatnya, punya pribadi. Dia udah, aku langsung telepon, dan itu tempatnya di Cina, produksinya. Nah bekas aku pernah tinggal di China, dan itu pembuatannya di Guangzhou, tempat aku tinggal dulu itu. Langsung aku telepon, nggak usah basa-basi, aku tau orang sana kan kayak gimana. Lu gak usah banyak bacot, lu beliin dah. Langsung kirim. Gue langsung telepon teman gue sana kan langsung kayak, ya udah aku langsung ke sana ya, gini-gini. Langsung ke sana, reunian lagi nih sama teman yang lagi dulu, asik kan ketemu. Ngobok dulu nih gitu. Ya enggak lah, gitu lah. Skate lagi nih. Iya. Sana udah ketemu lagi, terus langsung ke yang ini, yang perusahaan itu. Untung ada teman-teman yang baik kan, teman-teman sana yang tahu yang mana yang bagus, yang mana enggak. Akhirnya sama temanku yang nge-guide-in di sana, ya udah. Saya lihat kayak gini kapsulnya ternyata. Ya, akhirnya dari situ aku coba beli, langsung bawa ke sini, ya bagus sih. Installation. Iya.
Dan baru aku search ternyata ini yang pertama di Bali. Di Bali. Oh, keren. Namanya apa ya namanya? Kapsul in Bali. Kapsul in Bali. Nih. Spontan. Mantap. Mancing mania. Salah, saya jadi tertipu mancing mania. Oh ya mancing. Mancing mania. Mantap. Setelah dia yang pertama membuat skatepark dan villa pertama di Bali, ini buat hotel kapsul pertama di Bali. Keren banget emang Mas Arbi ini. Setelah itu nih Mas, itu kan setelah itu udah mulai tuh ya, maksudnya belajar nih kan, belajar di hostel, kenal lah kayak gitu. Suka dukanya tuh Mas? Suka dukanya karena corona sih sebenarnya. Itu kayak semua orang deh kayak gitu coy. Iya. Enggak cuma antum, saya juga, jadi semua, sudah lebih Sebenarnya, general, jadi iya. lebih ke kapsul atau apa selain corona deh gitu. Aku selama ini Ada nggak nggak ada- orang-orang gendeng ya satu kapsul buat 2 orang 3 orang gitu? Oh, nanya gitu. Oh, kayak langsung satu RT. Suka dukanya apa ya? ke Ya gimana? Tamu gitu. Tamu. Iya gitu dah. suka dukanya. Oh banyak. Sebenarnya gini ya. Itu Tadi kata nggak ada. tadi aku bilang apa? Katanya corona doang gitu. Oh iya, sekarang ada. Oh. Kan diperjelas ini Iya, suka iya. dukanya. Ini tamu berarti kan. Tahu. Nah, kalau di tamu ya di tamu sebenarnya yang paling unik lah ya, unik. Karena kan kapsul hotel ini kan murah lah ya, bisa dibilang ini kan murah untuk stay lah. Cuman Budget lah ya, budgetnya travel benar-benar gitu low budget travel kan, kayak cuman 100, 150 bla bla. Gitu. Dan banyak yang orang ekspektasinya itu kayak bintang 5. Oh, Yang tamunya sana iya. mau di service serve yang kayak ya. service yang kayak 24 jam atau kayak istilahnya mau dibersihin terus kapsulnya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi pengertian-pengertian seperti itu yang istilahnya yang kita mau istilahnya sebagai owner pun kebijaksanaan dari aku sendiri sebenarnya agak susah sebenarnya untuk menjelaskan juga susah ya kan. Iya. Harusnya kan dari pihak tamu juga harus mengerti seperti itu. Ya, jadi itu salah satunya dan juga banyak yang lainnya itu paling ya banyak orang check-in tiba-tiba terus yang mabok kayak gitu itu banyak. Nah terus Berarti harus ada house rules-nya ya. iya jadi ya itu satu pelajaran juga sih, jadi kita banyak kasih tahu rules-rulesnya juga gitu. Gimana tuh kalau nge-handle pada saat orang lagi mabok gitu? Pukulin kan? Langsung diajar, langsung dibakar di tempat langsung. Hah? Mati Itu langsung. mah apaan? Dibakar di Lucu tempat. nih jokesnya nih, aun nih yuk. Potong gaji. Ekstrim. Potong gaji loh. Oh. Ekstrim mania. Mantap. Jelas nih, nggak jelas baru di interview sekali udah nggak jelas orang. Habis apa ini? Sorry. Iya. Cara tadi tuh kalau misalnya ada orang Iya, mabuk, iya, kalau yang misalnya mabuk ya. ngapain? So far kalau yang sekarang ini sih untung tamu-tamu maboknya masih bagus ya. Ngomongnya nggak resek ya, nggak resek ya. Nggak resek Punya ya. TK ya. Ada yang mabuk Rese. cinta nggak? Oh, kalau itu sih mungkin aku mesti tanyain ini ya karyawan yang jaga malam ya. Waduh. Nih, setelah itu nih Mas, kalau misalnya di samping, misalnya di samping orang mabok, di samping orang yang mabuk cinta nih, pengalaman yang paling anjing nih apa nih? Ngadepin customer. Customer ya. Yang Mungkin- pernah nih lucu Apa nih. nih? Apa nih? Ini pernah. Jadi Jadi kan dia? ya enggak sampai gitu juga. Poin ya. Kirain ya kan? Untung nggak gitu juga ya. Jadi Oh. Kirain. yang paling ini sih lucu sih sebenarnya, bukan sampai seanjing-anjing itu enggak. Iya. Misalkan nih kita buka harga di 150. 150. Iya 150 misalkan nih. Ya. Ditawar 3.000. Hah? Masa? 3.000. Bisa nggak 147.000 kayak gitu. Oh, Ngerti nggak? Oh, alah. Gua kirain- Kirain cuma 50 jadi 3.000. Gila juga lo. Gua sampai dikurangi 3.000 kan ya sih. Jadi Iya. kayak Aduh Mas. Apa Dompet bedanya ya? Dompet gua sisa nggak 40 ngerti. Mas Nah, nih. itu lucu banget Iya itu. sama Sampai sekarang masih aku inget itu. 3.000 doang. Tapi lo terima. Tapi terima. Hah? Lo terima tuh. Enggak, kita sendiri kita jelasin. Emang cuma bisa segitu. Emang kita kalau Oh, harga Harga- gitu. Net netnya itu, Pak, segitu, itu. netnya emang segitu. Enggak. Lu kalau mau tidur mau nawarnya udah ke pasarnya ke pasar gitu. itu kocak sih, sumpah itu kocak banget. Tapi 3.000. nggak kepikiran ya itu. 3.000 coy. Pemikiran yang sangat revolusioner gitu kan. Tapi Ketika- justru dengan harga segini kita tahu watak tamu-tamu itu. iya Bener. yang udah murah pengen nawar ya kan. Murahnya cuma 3.000 doang. 3.000 itu kan jadi mending tahu. kalau kayak dari 150 ya udah 120 gitu. Iya kan. Iya. Apa bedanya? Iya kayak ngerasa aduh Mas kayaknya cash gua cuma 147 nih. Mau enggak gitu please Mas gitu. Ngantuk banget ngantuk gitu.
kayak liburan tapi budgetnya ngantuk. pas Iya, banget gitu. ngantuk banget ngantuk nih mas gitu ya, cepet 47 dah gitu. Ya. Apa sih gitu. Berarti endingnya lu usir tuh kan? Enggak, tapi akhirnya mereka mau kok. Ya udah bayar aja akhirnya. Ya, orang komen beda juga. 3.000. Dia tadi bilang gila. Diterima juga. Teman ya itu lucu aja ngerti gak sih? Iya. Lucu aja maksudnya. Gua aja yang denger yang kayak apa bedanya? Dan itu dia tetap keras. Dia tetap tolong nggak cuma Hah? oh ya udah nggak jadi, ya udah nggak apa-apa lah. Enggak gitu. Mas tolong. Tetep. Dia tetap minta. Tolong lah, Dia bolak-balik biar telepon lagi. Mas please, turun mas bawah. please. Oh dia nggak datang ke lokasi. Enggak, datang ke lokasi. Abis itu nggak bisa itu net. Turun dia lagi ke bawah. Telepon lagi. Terus atas lagi. Dan Mungkin itu dia nggak tahu pers apa valuta Dia asing terus gitu. ke bawah lewat teman-temannya ada uang 3.000 nggak? 3.000 ini nih. Kasian banget. bisa jadi. Transfer gue itu berapa? 3.000. Pakai apa? OVO. Bahan potongan. Malah potongan OVO-nya 2.000 ketimbang ininya. itu. Tapi itu pengalaman gendeng ya, bisa dibilang cukup gendeng bagi seorang orang yang mau nginep di hotel. Hostel masalahnya, iya. hostel. Gue yakin masih banyak lagi. Masih banyak. Tapi Sebenarnya itu masih salah satu yang banyak, tergendeng maksudnya. Iya. Ya, banyak. Apalagi yang gendeng ya, yang aneh ya. Waduh, ada yang bawa anak enggak atau gitu? Yang hamil ada. Yang hamil ada. Jadi Hamil di dalam. nah, iya. Gendeng. Maksudnya hamil airnya di dalam gitu loh. Enggak. Aduh. Enggak, orang lagi hamil. Lagi bunting Iya, sekarang iya, nih. tahu, Lagi coy. bunting maksudnya. Ya, Iya, makanya Ibu ini ya. Nah, itu pas kejadian April kemarin pas tahun lalu pas awal-awal corona. Corona, ya. Ya, dia Aduh mas saya lagi hamil gitu. dia di sana 1 bulan loh. Dia katanya nungguin suaminya, tadi sorry yang ngomong ini tapi nggak tahu nggak bilang namanya kan. Parah nih. ini kan ditanya. Oh Iya, iya. iya. Oke. Gitu. Jadi Itu pakai masker ya kan? makanya ini sebenarnya bukan Arbi. Oh. Pakai masker. Iya. Jadi ya itu, jadi orangnya awalnya cuma seminggu. Lagi nungguin suaminya ini, lagi nungguin suami. Nanti suaminya datang kok sini. Tapi kan istilahnya gila masa ninggalin istri Istri, lagi iya. bunting tapi di tempat kayak gini gitu loh. Ya udah, akhirnya lama-lama terus 1 bulan di sana nggak Itu- datang suami. Sorry, if I may ask ya, di Ya. domestik atau internasional ya? Luar, itu luar. Tapi yang tadi 3.000 Hah. lokal. Ya, malu-maluin lo. Cok. Pasti orang berbes. Nggak jelas, nggak jelas. 3.000 tuh orang lokal coy. Koin, gua kasih koin ya. 3.000. Tapi Orang mana lo? akhirnya sampai 1 bulan itu. 1 bulan, 1 bulan. Akhirnya nggak ada suami datang, dia cabut sendiri. Ya, Karena kalau nggak kasihan. gitu dia Capek. itu kan pas kejadian airport ditutup. Nah itu udah ditutup, udah mau ditutup, langsung dicabut. Nggak mampu nggak tuh dia bisa lahirin sana mungkin. Iya. Lahirin di kapsul. Itu pas nyepi. Namanya siapa anaknya? Nyepi. Ahmad Tahun Kapsul. lalu dia sampai tinggal di situ. Kalau akhirnya di kapsul tuh namanya anaknya Ahmad Kapsul gitu. Udah nunggu sebulan Terus suami nggak datang. ada lagi nggak sih? Cerai tuh maksudnya. apa? Pengalaman orang menginap Terakhir nih. di itu di kapsul lama. ya. Yang lama, ya paling lama itu ya itu. Itu. Deh. Sebulan itu. Sebulan itu. Ya, yang bunting itu. Paling lama, iya. Kalau misalnya 2 minggu mungkin enggak? 2 minggu ada kayak misalnya server banyak. Oh. Iya. Ya kalau kesahnya lagi yang memang ya itu sih maksudnya kita banyak tamu tuh istilahnya ini sekedar ini aja sih kasih penyampaian kalau bisa jangan kita nggak bisa pakai kayak air lah ya contoh ya. Itu kan kembali kan buat ke bumi ya kan. Iya benar sih. Ya kan buat apalagi anduk kalau misalnya tinggal cuman 2 malam 3 hari ya kalau bisa dipakai terus lah. Jangan terus setiap hari diganti ya kan. Itu salah satu yang terpenting juga kita kan tetap apa istilahnya ya menyelamatkan ekosistem, Saving the environment gitu. Iya, The benar. environment seperti itu. Jadi environment friendly Iya. lah. Environment friendly ini ya seperti itu. gitu sih. Berarti itu maksudnya belum usahanya dari yang ditinggal suami sebulan, tinggal tidak bisa bayar 3.000 rupiah seperti itu. Sebenarnya juga ada tapi aku nggak enak ngomong. Ada yang lain juga. kan Tapi kayak Ada salah satu yang terakhir sih sebenarnya itu yang sampai ada yang main sedalam itu. Apa? Ngejiplak. Apa? Ada ya. Bocor di dalam. Bocor di dalam. Waduh. Ngejiplak. Ini udah mulai terlalu jauh obrolannya. Iya. Nanti saja itu di back kamera aja nanti. Itu aja sih. Cuman semuanya smooth kita udah pernah tahu jadi kita tahu gimana Cara untuk handle lah, menyelesaikannya gitu. Nah, udah nih kita udah Harus tegas ya. Harus tegas. Tegas tuh udah pasti.
Tegas udah pasti. Dan tapi yang paling penting tuh kita memberikan alasan yang tepat Iya, untuk betul. tamu dan untuk tamu tuh mengerti sendiri juga. Gitu. Iya. Iya. Udah nih. Udah nih. Oke. Ini kan berarti kita udah ngobrolin dari ini Mas ya. Dari awal mula lo dari main skateboard sampai lo sekarang punya entrepreneur lah gitu ngomongnya. Terakhir nih Mas, harapan lo buat hostel dan ke best depannya. hostel ini kayak gimana nih ke depannya sebagai wadah yang mempersatukan hostel gitu. Sebelumnya aku best hostel nih keren banget sih. Mau aku bilang. Gue Maksudnya jarang-jarang banget ada satu kayak platform, apalagi platform untuk wisata gini yang bisa Mengedepankan hostel gitu. iya, apalagi nih bentuknya lebih satu wadah untuk hostel doang. Bisa sekreatif ini gitu loh. Maksudnya nggak cuman memperlihatkan hostel-hostel, tapi juga kehidupan si owner ataupun orang-orang di luar sana yang bisa menginspirasi. bener sih. Gitu. Itu keren. Pertama aku bilang itu Best Hostel punya ide itu keren banget. Terus apanya lagi? Harapannya untuk Best Hostel terus makin maju, terus maksudnya kayak yang udah pasti ini jangan di stop kayak podcast seperti ini ataupun kayak nanti untuk kreativitas yang Wah harus dong kayak itu Iya. dong. Tetap Iya. lanjut sampai berapa tahun, puluh tahun ke depan. ya itu terus juga ya paling ya itulah. Jadi Pertama kali ngedengar Best Hostel gimana tuh Mas reaksinya? pertama kali dengar Wow. namanya catchy itu yang pertama. Ya, gampang banget diingat. Habis itu ya apa lagi ya? Kan dengar doang kan? dengar doang kan? Simpel sih. Di ini lagi di emphasize cuma Iya. denger doang, denger doang. Oh ya udah. Itu awalnya itu teman ya akhirnya setelah tahu maksudnya orang-orangnya terus kayak melakukan hal seperti ini wah makin best lagi lah. Jadi udah nih ya. Udah ya. Berarti episode kali ini untuk untuk membahas skate dan hostel sampai sini dulu. Yup. Kita terima kasih dulu untuk Mas Arbi dan Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Arbi. See you. Sia-siu mulu. Iyalah. Jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Kayak udah kelamaan nih kita ngebacot gitu kan. Kayaknya sampai di sini bisu kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Bye. See you guys, Speaker. Besthostels.co.id